buat. Halo kakak-kakak, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Ageng. Saya dari Regu Gagak Hitam. Baik kakak-kakak, Regu Gagak Hitam akan memaparkan seputar informasi apa aja sih sebagai pembina yang harus dipikirkan. Kakak-kakak ingin tahu? Yuk kita simak apa aja. Halo Kak Hasbi. Halo juga kakak. Kak Hasbi, saya ada pertanyaan yang cukup penasaran nih Kak, mengenai apa sih jiwa yang harus dimiliki oleh pembina pramuka Kak Hasbi? Terima kasih Kananda. Kita sebagai seorang pembina harus memiliki jiwa sebagai pembina. Paling tidak ada dua. Yang pertama yaitu prinsip dasar kepramukaan dan yang kedua adalah metode kepramukaan. Mungkin dalam hal ini saya ingin memaparkan tentang metode kepramukaan yang harus dikuasai oleh seorang pembina. Yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua belajar sambil melakukan. Yang ketiga sistem bergu. Keempat kegiatan yang menarik dan menantang. Kelima kegiatan di alam terbuka. Kemitraan dengan yang keenam yaitu kemitraan dengan hadirnya orang dewasa. Yang ketujuh sistem tanda kecakapan. Yang kedelapan sistem satuan terpisah. Dan yang kesembilan adanya kiasan dasar. Baik Kananda, itu mungkin tentang metode kepramukaan. Mungkin saya juga ingin bertanya kepada Kananda. Yang kedua mungkin kita berbagi yaitu tentang prinsip dasar dalam kepramukaan. Silahkan Kananda. Baik Kak Hasbi, terima kasih. Jadi terdapat 4 prinsip dasar dalam kepramukaan. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, peduli kepada bangsa, negara, dan serta lingkungan. Yang ketiga, tak lupa kita peduli pada diri sendiri. Dan yang terakhir, kita harus berkomitmen kepada kehormatan pramuka untuk menjadi patriot bangsa Indonesia. Terima kasih Kananda. Jadi intinya jiwa pembina pramuka harus menerapkan secara konsisten prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan sehingga dapat mewujudkan peserta didik generasi muda yang kuat dan berkarakter. Kakak, ini ada tentang peran pembina pramuka nih. Nah, yang pertama terlibat langsung dalam kegiatan. Itu apa sih Kak maksudnya? Maksudnya yang pertama pembina itu harus mengajarkan nilai-nilai kepramukaan. Terus yang kedua nilai keterampilan. Yang ketiga yaitu karakter. Karakter ini sesuai dengan golongan yaitu siaga, pemenggalang, penegak, dan pandega. Itu loh Kak. Ya, yang kedua nih, menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dan juga sistem among serta komitmen dan konsisten terhadap prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Itu maksudnya apa Kak? Nah, metode kepramukaan ada nih triknya supaya kita bisa Menghafalnya Kak ya? sebagai pembina bisa menghafal cepat. Nah, Kak, cara coba kita menghafalnya. lagunya ya nih, ada lagunya. Iya. Nah, Berkehormatan belajar melakukan sistemnya berkelompok, menarik dan menantang, berdalam terbuka, hadir orang dewasa, tanda kecakapan, satuan terpisah. Dan jangan lupa ada satu lagi, itulah dia kiasan dasar. Waduh, kakak, saya disuruh jadi pembina pramuka di gugus depan saya. Lanjutkan. Tapi saya nggak tahu fungsi sebagai pembina. Oh, adik menanya tentang fungsi utama sebagai pembina. Iya, betul Kak. Jadi begini deh, ini kebetulan barusan kakak baca artikel tentang fungsi utama pembina. Nah di sini deh ya, fungsi utama pembina itu yang pertama itu sebagai pembimbing dan sebagai motivasi. Nah jadi pembina itu dia harus dapat membimbing peserta didiknya deh, dan juga dapat memberikan motivasi, semangat dan dukungan. Nah dari dukungan di sini dalam supaya apa? Supaya peserta didik memiliki kepribadian yang kuat, berjiwa Pancasila dan mandiri. Itu yang pertama deh. Nggak cuma satu kan? Yang nomor dua itu menjadi teladan. Nah teladan di sini dapat memberikan contoh yang baik dan dalam sikap, ucapan dan perbuatan. Jadi kita itu harus bisa ngasih contoh ya dalam bentuk sikap, bersikap dan dalam segi ucapan juga. Jadi kan itu yang poin kedua. Terus yang poin ketiga itu dapat merencanakan dan mengevaluasi. Jadi kita itu harus merencanakan terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan, dan sebagai untuk mengukur tolak ukur kita harus dapat mengevaluasi gitu deh. Oh gitu ya Kak. Jadi sebagai fungsi pembina itu ada 3 ya. Iya. Yang pertama untuk memotivasi dan membimbing. Dan yang kedua ada menjadi teladan. Dan yang ketiga merencanakan dan mengevaluasi kegiatan.
Oke, itu saja, Dek. Oke, Oke, baik. semangat, Terima Adek kasih, ya. Kakak. Sama-sama. Apa tugas pembina? Yang pertama, memberikan pelatihan agar peserta menjadi manusia kemudian berwatak dan budi pekerti luhur menjadi warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, penerapan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kiasan dasar. Yang ketiga, memberikan pengayaan dengan mengikuti perkembangan sehingga kegiatan pramuka bernuansa kekinian atau terupdate. Yang keempat, menghidupkan, memperluas gugus depan dengan kerjasama yang baik. Baik para kakak, demikianlah video dari kami yang sudah menjelaskan bagaimana jiwa seorang pembina pramuka, bagaimana peran sebagai seorang pembina pramuka, tugas menjadi seorang pembina pramuka, dan juga fungsi pembina pramuka. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita para pembina pramuka untuk membangun generasi muda Indonesia emas. Terima kasih, salam pramuka.